Lalu apa perbedaan antara arbitrasi, mediasi, dan konsiliasi? Arbitrasi ada penyelesaian dengan menggunakan pihak ketiga atau arbiter, di mana para pihak menyatakan akan mentaati putusan yang diambil oleh arbiter. Berarti keputusannya diambil oleh arbiter ini ya. Sedangkan mediasi juga menggunakan bantuan dari pihak ketiga yaitu mediator. Namun mediator hanya bertugas sebagai jembatan para pihak tanpa memberikan pendapat-pendapat mengenai penyelesaian sengketa. Sedangkan konsiliasi sama-sama menggunakan bantuan dari pihak ketiga yaitu konsiliator. Namun, untuk konsiliasi bersifat lebih formal daripada mediasi. Konsiliator dapat memberikan pendapat-pendapat pada para pihak terhadap masalah yang diperselisihkan. Namun, pendapat tersebut tidak mengikat para pihak. Ya, ada unsur-unsur dari arbitrasi. Yang pertama adanya subjek yang bersengketa, terus kedua adanya objek yang jadi sengketa, dan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa untuk badan arbitrasi ini adik-adik. Menurut Munir Fuadi membedakan penyelesaian sengketa melalui negosiasi atas dua jenis, yaitu ada negosiasi kepentingan dan negosiasi hak. Interest negotiation merupakan negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak kepada pihak yang lain. Mereka bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Misalkan negosiasi terhadap harga, penyerahan barang, waktu pembayaran, termin, dan kondisi kontrak jual beli antara calon pembeli dengan calon penjual dalam hal pembelian benda tertentu misalkan. Sedangkan negosiasi hak atau rate negotiation, sebelum para pihak bernegosiasi, di antara para pihak telah terlebih dahulu mempunyai hubungan hukum. Hubungan hukum tertentu sehingga antara para pihak telah menimbulkan hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum atau undang-undang. Kemudian para pihak bernegosiasi bagaimana agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lawan. Di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada etikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya para pihak yang bersengketa berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketanya yang timbul di antara mereka tanpa perlu beracara di pengadilan. Ini pasti untuk perdata. Jenis-jenis arbitrasi ada arbitrasi ad hoc, arbitrasi inkonstitusional. Ya, di dalam perkara pidana itu juga ada ya yang istilahnya diberi nama restoratif justice, yaitu sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak-pihak terkait. Jadi restoratif justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan. Yang pertama, jenis arbitrasi ada arbitrasi ad hoc, arbitrasi yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa tertentu. Arbitrasi ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputus. Sedangkan arbitrasi institusional merupakan lembaga atau badan arbitrasi yang bersifat permanen. Arbitrasi ini disediakan oleh organisasi tertentu, misalnya namanya BAN ya, Badan Arbitrasi Nasional, dan sengaja didirikan untuk menampung sengketa yang timbul dari kontrak atau perjanjian. Sedangkan yang saya bahas tadi tentang konsep restoratif justice, mengarahkan perhatian pada pemulihan dan rekonsiliasi sebagai solusi yang lebih baik daripada hukuman yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini mempromosikan dialog dan mediasi yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk pelaku, korban,
keluarga pelaku atau keluarga korban, dan masyarakat yang terkena dampaknya. Tujuan utama dari restoratif justice ini adalah mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kriminal. Biasanya kasusnya tidak besar ini, atau mungkin pelakunya masih anak-anak, masih di bawah umur. Dalam proses ini, pemulihan kembali pada keadaan semula dan membangun kembali pola hubungan yang baik dalam masyarakat menjadi hal yang sangat diutamakan. Di restoratif justice ini juga ada dasar hukumnya. Mungkin bisa kita lihat di pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pasal 205 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada di Peraturan MA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang membahas penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Kemudian ada yang keempat, yaitu nota kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, serta Kapolri melalui berbagai nomor surat mencakup aspek pelaksanaan penyesuaian batasan tindak pidana ringan, acara pemeriksaan cepat, dan penerapan restoratif justice adik-adik. Serta ada surat dari Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 301 tahun 2015 yang mengatur penyelesaian tindak pidana ringan. Ada peraturan Polri nomor 8 tahun 2001 yang membahas tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Ada yang terakhir yaitu peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 yang terbaru yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Restoratif justice ini juga tidak berlaku bagi setiap tindak pidana. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Pertama, kasus tindak pidana ini pertama kali. Kedua, kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana berada di batas tertentu, misalkan di bawah 2,5 juta. Tiga, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk mengikuti pendekatan restoratif. Misalkan ada tetangga yang klepto ya, dia nyuri handphone dengan nilai misalkan 1 juta atau 1,5 juta. Kemudian para pihak, keluarga korban maupun keluarga pelaku sepakat untuk melakukan restoratif justice ini. Keempat, ancaman pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana denda atau pidana penjara ringan ya, dengan tuntutan tidak lebih dari 5 tahun. 5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Jadi hasil curiannya itu dikembalikan. Kemudian keenam, tersangka mengganti kerugian yang dialami korban. 7. Tersangka juga harus mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Mungkin sekitar gitu ya adik-adik, saya lanjut. Kelebihan penyelesaian sengketa litigasi atau melalui peradilan. Pertama, putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau inkrah ya. Bersifat final, menciptakan kepastian hukum, walaupun sampai di PN pun final ya, apabila sampai batas waktu tertentu tidak ada yang melakukan banding. Kemudian menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah, win and lose position. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi, kalau litigasi itu pasti win-lose solution. Sedangkan kalau non-litigasi, arahnya pasti win-win solution. Kedua, dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan. Jadi ada nilai eksekutorialnya. Ketiga, pihak yang bersengketa dipaksa untuk menerima putusan pengadilan meskipun putusan itu dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi salah satu pihak. Ya adik-adik, ini ingin saya sampaikan bahwa suka tidak suka, benar tidak benar, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap harus kita hormati adik-adik. Mungkin bagi salah satu pihak merasa ini tidak memenuhi unsur keadilan. Baik, saya lanjut. 3 macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa melalui litigasi. 1. Kekuatan mengikat.
Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat. Artinya, putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. 2. Mempunyai kekuatan pembuktian. Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian. Putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya dan untuk pelaksanaan putusan. 3. Mempunyai kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Bahwa suatu putusan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya atau eksekusinya secara paksa, eksekutorial ya.